Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu EO Agot. Apa itu EO Agot? EO Agot adalah logam mulia yang dikeluarkan oleh PT Emas Optimasi Abadi untuk meningkatkan nilai lebih berupa perlindungan dan keamanan bagi investasi Anda. Logam mulia EO Agot terus diuji dan diverifikasi kemurniannya, yang menjadikannya memiliki kadar terpercaya puritas tertinggi 99,9% atau setara 24 karat, sehingga memberikan nilai yang tertinggi bagi aset investasi Anda. Ini adalah izin daripada PT EO Agot, ya. PT Emas Optimasi Abadi, ya, sudah dilegalkan oleh Kemenkumham tahun 2019. Kenapa pilih emas EO Agot? Ya, padahal emas di luar EO Agot banyak sekali. Yang pertama, dan ini yang sangat menarik bagi saya, ya, EO Agot memiliki visi misi besar membangun peradaban. Visi misi besar membangun peradaban. Kemudian, logam mulia EO Agot memiliki puritas tertinggi, yaitu 99,9%. 3. Memiliki puluhan cabang dan puluhan ribu mitra EO Agot. 4. Jaminan beli kembali, buyback terbaik di kelasnya. Jadi kalau misalnya Anda sudah memiliki emas EO Agot, kemudian Anda butuh waktu-waktu untuk menjualnya, maka nilai belinya, buybacknya tertinggi di kelasnya. 5. Memiliki desain yang elegan dengan logo EO yang indah. Visi EO Agot. Jadi visi inilah yang membuat saya tertarik terjun sebagai agent of gold, ya. Menjadi perusahaan profesional di bidang emas yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan umat melalui emas. Jadi ini visinya. Ya, visi ini selalu didengung-dengungkan. Sehingga EO Agot visinya mengembalikan kejayaan dengan emas. Visi inilah yang membuat saya atau rekan-rekan agensi lain tertarik. Ini adalah gambar gajah dan gambar burung. Jadi EO Agot itu memiliki sistem yang disebut dengan Ababil System. Tentara bergajah ini diibaratkan sebagai kapitalis, ya, kapitalis, dan ini sedang berlangsung di dunia dan berlangsung di negeri ini juga. Sistem kapitalis ini adalah sistem perbankan, sistem ribawi, ya, sistem yang sangat menciderai umat Islam dan mengambil hak-hak orang Islam. Itu yang harus direbut, dan itulah yang disebut dengan mengembalikan kejayaan umat. Tentara burung ababil itu adalah agent of gold. Saya, rekan-rekan saya itu adalah agent of gold. Ibaratkan tentara burung ababil. Sedangkan EO Agot adalah batu kecil yang dilemparkan ke tentara bergajah, dilemparkan ke kapitalis, dilemparkan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam yang hak-haknya sudah diambil oleh kaum kapitalis. Caranya mana? Dengan emas, EO Agot. Jadi perusahaan EO Agot itu, ya, perusahaan EO itu dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang mempunyai visi seperti saya jelaskan tadi, membangun peradaban Islam, mengembalikan kejayaan umat. Sekarang, misalkan kita mendapat gaji dan bonus dari perusahaan, disimpan dalam bentuk apa ya? Di sini akan saya jelaskan mengenai perbandingan antara menabung di bank vs menabung emas. Jadi di bank ini ibarat adalah kapitalis, ya, pasukan bergajah yang ribuan itu saat ini yang menginjak-injak kaum muslimin, dan emas, ya, menabung dengan emas. Kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan, ya, bagaimana pertumbuhan tabungan.
tabungan di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Nah, kebijakan bunga bank. Kita lihat pertumbuhannya ya, pertumbuhan tabungan. Bunga bank jelas haram, kita semua sepakat haram. Itu adalah riba, ya, itu adalah riba. Tapi kita lihat di sini pertumbuhannya dulu. Ya. Kita lihat di sini pertumbuhan dari bunga bank itu di bawah inflasi, ya, di bawah inflasi, jauh di bawah inflasi, karena inflasi adalah rata-rata 6% per tahun. Ini adalah analoginya. Pada tahun 2017, ya, tabungan di sini ya, tabungan. Seseorang mempunyai gaji plus bonus 15 juta rupiah. Kemudian tahun 2017, uang 15 juta tersebut ditaruh di bank. Apa yang terjadi tahun 2020 sekarang ini? Nilainya menjadi 14,9 juta rupiah. Nilainya ya. Jadi nilai ini didapat dari inflasi, kemudian oleh biaya-biaya administrasi dan lain-lain yang ada di perbankan. Jadi jangankan tetap nilainya justru berkurang kalau kita menyimpan dalam bentuk mata uang kertas. Kemudian bagaimana jika dia menyimpan di emas? Uang 15 juta tadi dibelikan emas. Saat itu emas masih 591.000 rupiah per gram. Berarti kita sudah mempunyai uang emas senilai 26,7 gram jika dikonversikan ke emas. Harga emas masih 591.000. Kemudian pada tahun 2020 harga emas sudah naik menjadi 1.050.000 per gram. Ya, 1.050.000 per gram. Sehingga kalau dikonversikan ke rupiah, nilainya menjadi 28 juta. Ya, nilai menjadi 28 juta. Bayangkan, jauh sekali perbedaan antara menyimpan rupiah dan menyimpan emas. Itulah yang disebut tadi membangun peradaban Islam, mengembalikan hak-hak orang Islam diambil oleh kaum kapitalis. Dengan kata lain, inilah salah satu contoh untuk mengembalikan kejayaan Islam. Bagaimana dengan pertumbuhan deposito? Ya, pertumbuhan deposito. Tahun 2007, kita mempunyai uang 1 miliar. Jika kita disimpan di bank, ya, bunga maksimal adalah 10% per tahun. Bunga per tahun. Bunga berbunga rollover kita mendapatkan tahun 2017 adalah 1,64 miliar. 1,64 miliar. Berarti kalau kita bicara di sini, ya, untuk 640 juta, ya, untuk 640 juta. Kalau kita melihat hanya nominalnya saja, belum kita kalau bicara masalah bunga berbunga, ini adalah masalah riba, ya. Riba itu berarti menantang Allah dan Rasulnya. Bagaimana jika 1 miliar tahun 2007 kita belikan dengan emas? Kita mendapatkan 5 kg emas. Kita mendapatkan 5 kg emas. Nah, pada tahun 2012, ya, harga emas itu 550.000 per gram. 550.000 per gram. Sehingga jika itu dijadikan rupiah, maka nilainya menjadi 2,75 miliar. Ya, nilainya 2,75 miliar. Bandingkan dengan kalau misalnya kita rupiah, mendapat nilai 1,64 miliar. Ya, mendapatkan 1,64 miliar. Akibatnya apa? Sudah hilang uang sebesar kurang lebih 1 miliar. Ya, 1 miliar. Ini yang disebut dengan hak-hak kaum muslimin diambil oleh kaum kafir. Inilah yang akan kita kembalikan. Ya. Dengan apa? Dengan emas. Jadi kalau misalnya inflasi itu adalah 6% per tahun, sedangkan
menabung di bank atau deposito di bawah itu, maka emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun. Ya, 15-40% per tahun. Grafik yang di sebelah kiri adalah grafik sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Jadi kurang lebih nilainya masih 15% per tahun. Nah, yang di sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan ini adalah saat pandemi. Ya, Anda lihat sendiri di sini, pada saat pandemi pertumbuhannya cepat sekali, tinggi sekali, ya, seperti itu. Jadi di satu sisi pandemi itu jika kita menyimpan emas, ya nilainya akan naik. Ya, saya tidak mengatakan emas itu selalu naik, tapi emas itu cenderung naik, emas cenderung naik. Sehingga kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan memecat pencapaian impian Anda. Ini adalah produk-produk dari Yowa Gold. Ya, yang pertama adalah logam mulia 0,1 gram. Kemudian ada logam mulia 0,2 gram. Kemudian ada logam mulia 0,5 gram. Ya, dan ada logam mulia 1 gram. Seperti itu. Sehingga kalau kita buat perbandingannya, tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas adalah sebagai berikut. Menabung di bank terdampak inflasi dan dana sulit berkembang, ya, tergerus oleh inflasi. Sedangkan di emas anti inflasi dan nilai cenderung naik, ya, cenderung naik. Kemudian bunga tabungan rendah, riba. Nah, inilah poin kedua ini yang menjadi ketertarikan saya menabung emas. Sedangkan di emas dia anti riba, ya, anti riba. Kemudian di menabung di bank dibebankan biaya admin. Nah, ini tergerus lagi. Sementara kalau kita menyimpan di emas tanpa biaya penyimpanan. Kemudian dikenakan biaya pajak setiap bulan. Kalau di emas tidak kena pajak setiap bulan. Ya, memang yang ada zakat, ya, zakat emas, tapi zakat emas untuk emas dalam jumlah tertentu, ya. Zakat emas itu pun zakat per tahun. Kemudian menabung di bank, adanya limitasi dan aturan bank. Ya, jadi kita kalau ngambil di bank kan ada aturan tertentu, ya, yang dibuat oleh bank sehingga ada keterbatasan. Misalnya pengambilan maksimalnya berapa uang kita, tapi kita tidak bisa ngambil seenaknya saja, padahal uangnya uang kita, jumlahnya diatur tertentu. Kemudian kalau di emas, Anda sendiri sebagai pengelolanya, ya kita emas kita sendiri, kita yang ngatur-ngatur. Sementara kalau di bank, harus turut aturan bank. Ketika ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, ada potensi hilang. Ya wajar di sini. Ya, kalau ada gangguan sistem di perbankan, ya kita juga menjadi terkena dampaknya. Sementara kalau di emas mudah dicairkan, ya, mudah dicairkan. Kesimpulannya, emas adalah tabungan terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.